wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada dalam pesatnya era digitalisasi. Berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat. Media sosial menghadirkan kemudahan yang sangat luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita dapat menjelajahi dunia aneka informasi dengan mudah. Kita terlewat jauh, sangat ada di depan mata. Hingga aplikasi saham tanpa batas semakin menggila. Di sisi lain, memproduksi dan penyebaran berita hoax tidak dapat ditunda. Saudaraku, maraknya penyebaran berita hoax di media sosial merupakan sikap dan perbuatan yang tercela dan memberikan dampak yang sangat serius dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Untuk itulah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan cerahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang wafat tahun 360 Hijriah, bersumber dari Jabir bin Abdullah dan Ummu Salamah berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah saat itu. Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruktif. Maka turunlah teguran kepada Rasulullah seperti yang tertuang dalam ayat tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab yang lahir di Lampang, Sulawesi Selatan pada tahun 1363 Hijriah, dalam tafsir Al-Misbah halaman 587 sampai 590 menjelaskan. Tapi maksud dengan lafaz labamun Berita yang penting adapun lafaz laban dapat secara umum. Maksudnya hadirin, baik berita itu penting atau tidak penting, kita harus terampil dalam memilah dan memilih setiap informasi yang kita terima dan dapat dipercaya. Hal tersebut senada dengan ungkapan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka yang wafat tahun 1401 Hijriah dalam karya monumentalnya Tafsirul Jalalain menjelaskan, jangan mudah menerima setiap berita yang dibawa oleh orang lain. selidiki terlebih dahulu atau bertabayun. Karena hadirin, berita semacam itu tidak sedikit yang membahayakan bagi orang yang tidak bersalah. Hadirin, berdasarkan data dari Direktorat Cyber Mabes Polri, kasus hoax dan ujaran kebencian di era smart teknologi saat ini menjadi trending topik. Kasus high speed yang menyeret berbagai tokoh publik menjadi bukti lemahnya etika dalam bersosial media. Lantas hadirin, bagaimanakah Islam menanggapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 sebagai berikut. Innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum la
yang wafat tahun 864 Hijriah, dan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Dalam karya monumentalnya Tafsirul Jalalain menjelaskan bahwa orang-orang yang menyebarkan berita bohong paling buruk ditujukan kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia dituduh berselingkuh, melakukan perzinahan. Golongan yang menuduh perselingkuhan tersebut adalah Abdullah bin Ubay, Hasan bin Sabit, Mistah, dan Hamnah binti Jahsy. Allah dalam konteks ini menunjukkan kesucian dan kemuliaan Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan kelak orang yang akan menyelamatkannya dari fitnahan tersebut adalah Sofwan. Allah menempatkan para pihak lagi penyiar berita bohong tersebut kelak akan menerima azab yang amat besar dan kekal di dalam neraka. Saudaraku, dalam Islam berita hoax dikenal pula dengan sebutan hadithul ifki. Jika dahulu berita hoax disebarkan dari mulut ke mulut, sekarang dari ibu jari ke ibu jari. jika dahulu berita hoax disebarkan dari kampung ke kampung, Sekarang dari akun ke akun. saudaraku, ayo sebarkan kebenaran. Tidak kebohongan. Dengan berita hoax dan dusta haruslah beretika dalam bersosial media. Ayo kawan-kawan, janganlah berdusta, karena semua orang tak akan percaya. Jiwa pun sengsara, perasaan terhina, dapat merugikan kita semua. Tolong hadirin, Tuhan hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian demi uraian yang telah kami sampaikan, kiranya dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Pertama, Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia yang bisa memberikan petunjuk dan solusi dalam kehidupan. kedua, Adalah dunia media sosial yang mengacu kepada nilai-nilai moral dan etika. ketiga, Iman dan takwa merupakan kunci kesuksesan dalam membentengi diri di era revolusi industri 4.0. keempat, Jadilah insan yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Demikian cerahan kami akhiri. Perkenankan maaf, mohon diberi buah durian. buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membacakan sebuah pantun untuk para peserta. Durian matang, baunya pekat. Ketika dibelah, busuk sebelah. Lomba telah usai, namun tetaplah semangat. Semoga sukses dan penuh berkah. Wabillahi taufiq
Assalamualaikum